Melanjutkan cerita sebelumnya. Dari saat dia mendapatkan gulungan berwarna perak sampai direnggut hanya berjarak sepersekian detik. Setelah mendengar tawa mengejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam saat dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon. Setelah melihat balutan yang sudah dikenalnya, yang telah dia lihat di tempat pelelangan sebelumnya, dia hanya bisa terkejut. Dia segera berkata dengan suara gelap dan dingin, "Ini kamu." Ketika Fan Ling berbicara, 10 pengawal darah ditambah yang tersisa di medan pertempuran, yang masih memiliki kekuatan tempur mulai menghilang dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan, mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka. Wajah Penatua Luo juga gelap dan dingin. Sepasang matanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari niat orang ini pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup, karena dia bentrok dengan operasi mereka. Pemimpin Sekte Junior Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiao Yan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya, dan tidak peduli dengan pengawal darah yang benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa pelan. Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Pisau panjang di tangan Fan Ling, yang secerah darah cair, diarahkan ke Xiao Yan. Kata-kata gelap dan khusyuk dari Fan Ling memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin keluar dari mereka. Xiao Yan mengangkat bahunya. Tidak hanya dia mengabaikan Fan Ling, tetapi dia juga menjentikkan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bagus. Sudut mulut Fan Ling bergerak-gerak saat melihat tindakan Xiao Yan. Warna hijau yang marah muncul di wajah putih pucat Fan Ling. Dua kata itu, yang berisi niat membunuh yang tajam, diludahkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat kedua kata-kata Fan Ling ini berbunyi, 10 penjaga darah plus yang mengelilingi Xiao Yan tiba-tiba berteriak serempak. Doki yang padat, gelap, berwarna darah meluap dari tubuh mereka, dan akhirnya melilitkan seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba menginjak cabang pohon dan 10 lebih sosok manusia melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Sudut mata Xiao Yan menyapu pengawal darah, yang bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Suan berat yang tersembunyi di bagian belakang jubah hitam. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan dingin yang kental yang semakin dekat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam yang sangat besar, membawa kekuatan yang menekan, segera mengangkat penutup jubah hitam itu. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiao Yan di tengahnya saat itu mulai menyebar dengan liar. Dentang, dentang, dentang. Dimanapun roda angin berwarna hitam itu lewat, percikan api beterbangan ke segala arah. Pisau panjang di tangan pengawal darah itu benar-benar terguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai mereka jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah, yang kekuatannya sedikit lebih kuat, hampir tidak bisa menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun, itu dengan syarat bahwa celah di tangan mereka, antara ibu jari dan telunjuk mereka, mengejang hingga retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti dan seiring dengan itu, roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memperhatikan pengawal darah yang telah menyerbu kurang dari setengah meter ke depan, tetapi masih memiliki wajah yang galak. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Dia melewati antara serangan 10 plus pengawal darah. Bang, bang. Saat tubuhnya melewati, suara teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam dikeluarkan, akan ada blood guard yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang yang lebat sebelum menghantam tanah dengan keras. Mereka akan berjuang beberapa kali, tetapi mereka semua akhirnya pingsan tanpa daya.
Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertarungan tajam kilat di udara. Wajahnya yang awalnya gelap dan dingin tiba-tiba menjadi lebih tenang saat ini. Jari kakinya dengan lembut mengangkat pisau panjang berlumuran darah dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat di dalamnya. Dia segera merobek pakaiannya dan perlahan menyeka bekas darah dari pisaunya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, "Sekitar bintang 4 Dadoushi dengan kekuatan kecil ini, dia masih berani merebut makanan dari mulutku. Dia sangat berani dan sombong. Elder Luo, biarkan aku menangani orang ini. Anda tinggal di sana. Hentikan dia jika dia berencana untuk melarikan diri." "Ya, pemimpin sekte junior, hati-hati." Orang tua di samping mengangguk sedikit. Dia mengangkat tetuahan lainnya, yang untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, dan mundur beberapa langkah. Dari cara Xiao Yan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar melihat kekuatan Xiao Yan. Dalam hal kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada Dadoushi dari makam tengkorak hitam sebelumnya. Namun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dia tetaplah seorang Dadoushi. Fan Ling, sebaliknya, sudah menjadi Dou Ling yang asli. Pengawal darah terakhir juga dihancurkan di udara. Darah segar menutupi wajahnya saat dia secara bertahap menutup matanya untuk terakhir kalinya. Setelah kekalahan pengawal darah terakhir, tubuh Xiao Yan secara bertahap turun. Dia memiringkan penggaris berat di tangannya dan darah segar berwarna merah cerah mengikuti tubuh penggaris saat darah itu secara bertahap menetes ke bawah. "Kupikir alasanmu mengikuti kami sepanjang jalan pasti karena pecahan peta itu, kan?" Fan Ling secara acak membuang pakaiannya, yang telah terkontaminasi oleh darah, saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara samar. Penguasa berat itu bergetar sedikit. Wajah muda dan halus di bawah jubah hitam itu tiba-tiba memiliki rasa dingin tambahan. "Hihi, sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk benar-benar bisa mendapatkan harta karun dengan sengaja tidak sengaja. Karena Anda sangat prihatin, saya pikir itu bukan hal yang biasa. Setelah saya kembali ke rumah, saya akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan cermat. Dengan pengalamannya, dia seharusnya bisa mendapatkan petunjuk tentang pecahan peta itu." Meskipun tindakan Xiao Yan sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Fan Ling, yang telah memperhatikannya dengan cermat. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin atas penemuannya. "Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini." Sebuah suara tenang keluar dari balik jubah hitam itu. Doki hijau dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh Xiao Yan sebelum membungkusnya. "Apakah begitu? Aku telah melihat terlalu banyak bor sepertimu, yang alasannya ditempati oleh harta karun di wilayah sudut hitam. Namun, akhir-akhir mereka tampaknya tidak ada gunanya." Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa dingin yang gelap. Doki yang gelap, dingin, dan berwarna darah juga perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Fan Ling. Aroma berdarah segera meresap di udara. Saat aroma berdarah meresap ke tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit bengkok. Dia seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah berangsur-angsur muncul di matanya, memberikan penampilannya aura liar dan mengerikan. Kaki Fan Ling dimasukkan jauh ke dalam tanah. Pada saat tertentu, raungan rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Fan Ling. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Pisau panjang tajam di tangannya, yang diselimuti warna darah Doki, membawa suara tajam dari udara yang diiris saat itu dengan kejam menusuk ke bawah. Serangan kuat dari Fan Ling ini menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga tanpa henti di udara. Penguasa hitam besar itu tiba-tiba maju. Doki berwarna hijau di atasnya sama padatnya dengan cairan kental yang kental. Setelah itu bertabrakan dengan pisau darah. Bang! Suara logam yang bertabrakan terdengar dan sejumlah besar percikan api berceceran. Campuran riak energi berwarna hijau dan merah, dua warna menyebar dari titik kontak antara pisau dan penggaris.
Ini secara langsung dan dengan kasar memotong setengah kaki tanah dari tanah, tempat kedua belah pihak berdiri. Tanah beterbangan dan memenuhi langit. Xiaoyan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam berubah sedikit. Lawannya memang layak menjadi Dou-Ling yang kuat. Kekuatan ini tidak diketahui berapa kali lebih kuat daripada Dadoshi. Itu hanya, mengapa Douqi orang ini memiliki semacam perasaan kurus. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia mungkin bisa bersaing dengan Dou-Ling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik Dou, tetapi dia akan sangat menghabiskan Douqi-nya. Namun, serangan dari Fan Ling sebelumnya, yang tampaknya sangat ganas, tidak sekuat yang diharapkan Xiaoyan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat pisau dan penguasa bersentuhan, kaki Fan Ling dan Xiaoyan bertarung dalam beberapa pertempuran satu sama lain dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, penguasa berat pihak lain jatuh melintang dan mereka mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan sedikit rasa sakit yang tersisa di kakinya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit shock di hatinya. Apa yang ayah katakan memang benar. Meskipun metode Ki Sekte darah kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Hal ini menyebabkan Douqi dalam tubuh seseorang tidak dapat mencapai kondisi terkondensasi. Ini sedikit merugikan saat bertarung dengan orang lain. Namun, untungnya orang ini hanya dari kelas Dadoshi. Tidak sulit untuk menghabisinya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Fan Ling. Dia tiba-tiba melemparkan senjata di tangannya ke samping. Wajah aslinya yang putih pucat juga berubah menjadi merah cerah. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Itu akhirnya meresap ke dalam benang demi benang. Hanya dalam sekejap mata, sepasang telapak tangan darah, mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Elder King, muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa Anda sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyesali pilihan Anda hari ini. Namun, untuk berterima kasih karena telah membawakanku kabar baik bahwa pecahan peta memiliki nilai rahasia, aku akan membiarkanmu menjadi mayat yang layu setelah kamu mati. Bau darah yang menyebabkan orang ingin muntah berulang kali dikeluarkan dari kedua telapak tangan. Fan Ling mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar pada Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba mendorong dari tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang segera melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, kabut darah pada dasarnya memenuhi langit dan tanah di sekitar mereka. Telapak tangan berdarah yang mengubah tulang. Melihat telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi telapak tangan aneh yang berlumuran darah segar, dua tetua sekte darah di luar medan pertempuran tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka bertukar pandangan dan berkata, sungguh tak terduga bahwa pemimpin sekte bahkan telah mengajari pemimpin sekte junior teknik Dou semacam ini. Dapat dianggap bahwa orang berjubah hitam telah bertabrakan dengan ujung tombak oleh dirinya sendiri. Hei, dia pantas mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik sekte darah kita. Jika itu aku akan menguras semua darahnya saat dia masih hidup. Tetua Han yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya tertawa jahat. Sepasang mata hitam gelap di bawah jubah hitam menatap tajam ke arah kabut berwarna darah yang keluar dengan paksa. Dia mengendus bau darah yang menyebar kemana-mana. Persepsi spiritualnya yang luar biasa menyebabkan Xiaoyan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari telapak tangan darah di dalam kabut berwarna darah. Orang kecil, hati-hati. Kekuatanmu saat ini tidak sebanding dengan Dou-Ling yang kuat. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan. Itu mungkin tidak benar. Xiaoyan tertawa pelan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Dalam roh penerimaan di tengah pusaran di tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi. Akhirnya, itu mengikuti jalan misterius dan aneh saat itu mulai beredar dengan cepat di dalam tubuhnya. Anda sedang memikirkan, mengikuti sirkulasi aneh dari nyala api berwarna hijau, Xiaoyan, yang matanya tertutup,
tiba-tiba dan samar-samar merasakan energi yang kuat yang diisi dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari semua bagian tubuhnya saat nyala api beredar. Aroma berdarah yang memenuhi udara menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam kabut berdarah seketika mencapai tubuh Xiao Yan. Namun, saat kabut berdarah hendak membungkus tubuh Xiao Yan di dalamnya, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Api berwarna hijau melesat secara eksplosif dari matanya. Kekuatan yang kuat, yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan pertempuran, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangan Xiao Yan terulur dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan nyala api berwarna hijau diselimuti di atasnya. Saat raungan gemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan yang berapi-api yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan saat itu menghantam kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius. Perubahan teratai hijau. Ledakan. Sepasang telapak tangan berdarah dan telapak tangan berwarna hijau saling bertabrakan dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan dua tetua sekte darah, yang berada di samping, tidak punya pilihan selain dengan cepat mundur saat ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut berdarah, sebelum suara melengking yang mengandung rasa takut terdengar, api. Sialan, kamu benar-benar memiliki api surgawi. Ledakan. Suara melengking baru saja jatuh saat gelombang udara panas lain menyebar dari dalam kabut berdarah. Saat gelombang udara menggulung, kabut darah yang menyelimuti udara dan daratan langsung terpanggang oleh udara panas hingga semakin menipis. Gluk. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba terdengar di dalam kabut berdarah yang secara bertahap menipis. Dengan cepat mengikuti ini, bayangan menempel di dekat tanah saat melesat keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam, hampir 10 meter di tanah sebelum akhirnya dia bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Dengan punggung bersandar di batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya roboh. Tangannya menopang dirinya di tanah saat darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Suara napas yang serak dan terburu-buru terdengar berulang kali, seperti teriakan. Pemimpin sekte junior. Tatapan kedua tetua sekte darah melesat ke arah sosok manusia, yang berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fan Ling akan berubah menjadi keadaan yang begitu menyedihkan oleh seseorang, yang kekuatannya hanya sebesar Dadoushi, setelah dia menggunakan teknik Dou yang ganas dan aneh seperti telapak tangan jahat transformasi tulang. Seluruh tubuh Fan Ling gemetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menunduk dan mengamati tangannya yang hangus. Sok tanpa sadar melintas di wajah pucatnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah kabut berdarah yang secara bertahap menipis. Mengikuti keheningan mereka bertiga, area ini juga berubah menjadi suasana yang sunyi. Namun, sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah samar, menyebabkan ekspresi ketiganya berubah total. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga menghilang dengan tenang. Sosok manusia, yang benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau, muncul di hadapan mereka bertiga. Saat mereka melihat sosok manusia, yang seluruh tubuhnya dibungkus oleh api hijau dan merasakan nafas panas sedikit merembes keluar, dua sesepuh dari sekte darah merasakan bahwa Douqi di tubuh mereka mulai sedikit tersumbat saat beredar. Mata mereka segera menyusut saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan terkejut, di tubuhnya, apakah api surgawi? Metode Ki sekte darah agak tidak ortodoks dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Elemen api dan segala sesuatu tentangnya adalah alelopati alami yang lain. Tentu saja, penaklukan timbal balik ini hanya berkaitan dengan jenis api biasa Douqi. Jika mereka bertemu dengan api alami bumi dan langit,
Seperti api surgawi, itu akan seperti seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan mutlak, di mana tidak ada kekuatan balasan sedikit pun. Dalam aturan pertama dari Sekte Darah, tertulis bahwa jika mereka bertemu orang yang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur. Dari sini, bisa dilihat sejauh mana metode Ki dari Sekte Darah akan ditekan oleh api surgawi. Selain itu, ketika seseorang dari Sekte Darah harus bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi, mereka akan mengalami kesulitan menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Namun untungnya tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Darah jarang bertemu dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Sebaliknya, kali ini, kelompok Fan Ling ditakdirkan menjadi sangat tidak beruntung. Api berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Xiao Yan sedikit berkurang, memperlihatkan wajah yang halus dan tampan, yang masih sangat muda sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dia menatap wajah kaget ketiga pria itu dan tersenyum sedikit. Namun, senyuman itu mengandung sedikit rasa dingin. "Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda ingin melawan Sekte Darah kami? Selama Anda mundur, saya akan menggunakan nama pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah untuk bersumpah bahwa saya pasti tidak akan melanjutkan masalah ini." Fan Ling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan dua sesepuh saat dia berteriak keras. "Kamu ingin menunda sampai Fan Lao bergegas?" Senyum Xiao Yan cerah, tapi menyembunyikan rasa sedingin es. Dalam satu kalimat, dia mengungkapkan tujuan Fan Ling. Ekspresi wajah Fan Ling berubah sedikit saat mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah, yang jauh lebih muda darinya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana, pada usia yang begitu muda, pihak lain memiliki api surga yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh ayahnya, serta pikiran yang luar biasa. "Pemimpin Sekte Junior, pergi dulu. Aku akan menahannya. Dengan kekuatan pemimpin Sekte, saya pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah dengan Penatua King dari Sky Serpent Mansion. Selama kita menundanya sebentar, kita akan bisa bertahan sampai pemimpin Sekte datang." Elder Luo, yang masih memiliki kekuatan tersisa, memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun ketakutan akan api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pihak lain saat ini. Fan Ling mengatupkan giginya saat dia mendengar kata-kata Penatua Luo. Tanpa ragu-ragu, dia menyeret tubuhnya yang terluka, berbalik, dan lari. Melihat Fan Ling yang tidak segan-segan berbalik dan kabur, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tidak bergerak, Fan Ling berbalik dan lari agak jauh. Ketika dia tidak merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak pasti dia menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna itu lenyap dari matanya dalam sekejap tetapi tidak diabaikan oleh Fan Ling, yang seperti burung di tepian. Kakinya dimasukkan ke dalam tanah, meluncur dan membuat bekas luka di dalamnya. Kecepatan di mana dia bergegas ke depan terhenti. Namun, dia tidak menemukan apa-apa saat pandangannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat, seperti lubang yang dibor melalui jantungnya, menyebar dari dadanya. Fan Ling perlahan menundukkan kepalanya dan secara tidak sengaja melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya, itu berubah menjadi ular kecil 7 warna yang bahkan tidak sepanjang setengah kaki di bawah mata Fan Ling. Mata Fan Ling menatap tajam pada sepasang mata ular yang menyihir dan tidak biasa milik ular kecil itu. Fan Ling tidak dapat mengerti mengapa ia telah menembus pertahanan Dowling-nya seolah-olah itu menembus dadi kacang. "Aku akan mati kali ini." Rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan penglihatan Fan Ling berangsur-angsur kabur. Saat dia akan pingsan, dia dengan paksa memutar kepalanya.
Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara tidak sengaja melihat api hijau di sebidang tanah kosong itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia juga mendengar dua tangisan melengking yang menyedihkan. Di bawah penindasan mutlak dari api surgawi, kedua sesepuh, satu terluka ringan sementara yang lain terluka parah, tidak mungkin bertahan di tangan Xiao Yan, yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tubuh Fan Ling menabrak tanah dengan keras dan kelopak matanya terkulai perlahan. Dia samar-samar bisa melihat jubah hitam. Itu perlahan lewat di antara pepohonan dan berjalan ke arahnya. Mengikuti pergerakan langkah kaki, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan secara bertahap mundur kembali ke dirinya. Ki itu, yang sebanding dengan Dou Ling yang kuat juga diam-diam ditarik pada saat ini. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan mayat Fan Ling. Ki-nya sekali lagi kembali ke kekuatan Dadoshi, sementara ekspresinya agak pucat. Dia terbatuk keras beberapa kali saat dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya yang sedikit terbakar yang disebabkan oleh energi yang terlalu kuat. Dengan tawa pahit yang tidak disengaja, dia berbisik, "Kekuatan Skyfire Tree Mysterious Chang'e ini memang cukup bagus. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh juga cukup besar. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara perubahan misterius tiga api langit. Hanya saja Anda masih belum mahir menggunakannya secara maksimal. Jika tidak, Anda hanya akan sedikit lelah dan cedera seperti itu, paling tidak akan muncul." Suara aneh Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Dia merasa sangat terkejut karena Xiao Yan berhasil meraba-raba cara menggunakan perubahan misterius tiga api langit dalam 1 bulan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengembalikan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepas cincin penyimpanan di jari Fan Ling. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak giok dingin. Mulut Xiao Yan terasa agak kering saat dia melihat kotak giok dingin di tangannya, yang nilainya bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, jantungnya juga mulai berdebar kencang saat ini. Setelah dia menghirup udara dalam-dalam, Xiao Yan tidak membuka kotak batu giok yang dingin itu. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Setelah itu, dia mulai membalik bagian dalam ring penyimpanan dengan liar. Sesaat kemudian, pecahan peta kuno muncul dan muncul. Ketika dia membuka fragmen peta, garis-garis yang dikenalnya, serta setengah dari gambar setan dan unik itu, muncul di pandangan Xiao Yan. "Aku akhirnya bisa menguasainya." Xiao Yan memegang potongan peta saat kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela napas panjang. "Anak kecil, cepat pergi. Saya telah merasakan ki dari Fan Lao." Xiao Yan baru saja menyimpan pecahan peta saat suara Yao Lao segera terdengar. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Namun, saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam memukul kepala Fan Ling. Hanya ketika dia mendengar suara tulang yang hancur, dia merasa benar-benar yakin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menerjang ke dalam hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiao Yan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba tampak kaku saat dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin saat dia memandangi mayat di tanah kosong. Bayangan merah menyala dan turun, mendarat di tanah kosong. Tatapannya menyapu tubuh pengawal darah satu persatu. Akhirnya, matanya menyusut tiba-tiba saat mereka berhenti di mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya dijahit tengkorak di atasnya. Suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat di semua tempat, tapi dia tidak menemukan yang ingin dia temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan terburu-buru dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah kabur dan menyerbu ke dalam hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba,
Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas dengan wajah pucat. Setelah meraung beberapa saat, gemuruh akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Fan Lao dengan tergesa-gesa berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilatan darah semakin pekat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda darah bercahaya, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan yang dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan cairan darah pecah, berubah menjadi layar darah kecil. Di dalam layar darah itu, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau, sebagian muncul. Karena layar darah terlalu tipis, bagaimanapun, Fan Lao tidak dapat dengan jelas melihat penampilan sebenarnya dari sosok manusia. Bang! Pemeriksaan darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Black Skeleton Tomb bagus. Fan Lao perlahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Fan Ling. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara itu, yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan hingga membuat orang-orang bergidik, perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya, namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.